Jamaah yang Allah muliakan, kalimat-kalimat di atas adalah contoh bagaimana ulama menjelaskan kepada kita bahwa salah satu ciri khas, salah satu gaya atau style di dunia ilmu adalah ketenangan. Jadi ulama penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang tenang. Maka kita yang masih baru dan masih belajar tertatih-tatih harus mempelajari tentang adab yang satu ini. Karena ini ciri khas. Ini ciri khas di dunia ilmu. Ciri khas di dunia ilmu adalah orang-orang itu tenang-tenang. Nggak panikan. Bukan tipikal yang gampang gelisah. Nggak gampang mulesan. Kalau di dunia ibu-ibu tuh nggak dikit-dikit mules, dikit-dikit mules. Nah di dunia ilmu tuh nggak begitu. Jadi tipikal orang-orang itu yang tenang. Bukan berarti tidak ekspresif ya. Tapi ketika dia menjalani sesuatu, menghadapi masalah, atau sedang diberikan ujian, atau menghadapi sebuah vonis, atau ketika ujian, mereka bermain dengan ketenangan. Dan orangnya tenang aja gitu. Itu karakter yang harus dimiliki bagi orang-orang yang ngaji. Orang-orang yang belajar agama. Orang-orang yang suka datang ke kajian A, kajian B, kajian C. Seperti nasihat Imam Malik. فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُهُ. Efek dari ilmu itu harus terlihat. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi bottom line-nya adalah ketika kita belajar, antum belajar, teman-teman jamaah sekalian belajar, itu efek dari ilmunya, pengaruh dari ilmunya itu harus terlihat. Harus terlihat. Dan di antara yang harus menonjol dari diri jamaah sekalian adalah ketenangan. Ketenangan. Menjadi pribadi yang tenang. Maka kalau kita ngaji udah bertahun-tahun tapi masih panikan, masih nervousan, kalau ngadepin ujian keringat dingin, ngadepin orang gugup, ngomong terbata-bata, padahal nggak diapa-apain sama tuh orang, nggak digebukin atau nggak diapain, cuman ngadepin, atau bicara di hadapan di hadapan publik, gemeter, berarti ilmunya nggak memberikan pengaruh buat dia. Gitu loh. Jadi semua harus tenang. Kalau ngadepin calon mertua udah bingung, gitu. Nunduk aja terus, gitu. Lalu dan jantung berdetak
maka ilmunya nggak memberikan pengaruh pada dia. Gitu loh. Ya, ngadepin itu tuh kita harus tenang. Walaupun calon mertua kita emang serem hadirin, tapi kan wala yakhsha illallah. Penuntut ilmu kan yakin kepada takdir, lalu tahu bahwa manusia tidak bisa memberikan mudarat kepada dia dan lain sebagainya. Jadi pembawaannya itu tenang. Pembawaannya tenang. Kenapa demikian? Karena memang ilmu yang bermanfaat itu memberikan ketenangan. Kita semua tahu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah komunitas berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca dan saling mengajak atau saling share dan belajar Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihi sakinah. Ketika mereka belajar, maka ketenangan akan turun di tengah-tengah mereka. Jadi setiap ada ayat Al-Quranul Karim yang dibahas, dikaji, hadis Nabi SAW, itu ketenangan turun. Jadi orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW itu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana itu tenang, gitu. Ya, suasana tenang. Makanya antum melihat orang kalau dengerin khutbah Jumat kayak apa? Tenang. Ya, tenang. Gitu. Saking tenangnya orang udah takbiratul ihram dia masih tenang. Gitu. Udah qomat takbiratul ihram masih duduk dengan tenang. Itu overdosis tentu saja. Tapi sekali lagi hadirin sekalian, tenang. Makanya kan tidak boleh ada suara, ngobrol dan seterusnya di majelis ilmu. Walaupun misalnya ibu-ibu di belakang, ustadznya nggak bisa mau monitor, itu nggak boleh ada yang bicara. Karena begitu kita bicara, kita tidak menjaga ketenangan, maka detik itu kita sendiri yang membuka aib kita di hadapan Allah, bahwa ilmu kita tidak ada pengaruhnya atau tidak berpengaruh. Kan itu kata Imam Malik, fal yura 'alaika atharuh wa sakinatuh. Ilmu Anda itu harus ada pengaruhnya. Mungkin Ustadz Anda nggak tahu, guru Anda nggak tahu, tapi begitu kita berisik, kita nggak tenang, kita sendiri yang buka kelemahan kita. Kita sendiri yang buka aib kita. Ilmu Anda tidak berpengaruh. Walaupun casing kita itu syar'i, hijab, berjanggut dan seterusnya. Kalau nggak tenang, itu menunjukkan ilmu dia tidak berpengaruh. Itulah alasannya kenapa kita ingatkan, tolong jaga ketenangan, jangan berisik. Ini untuk kebaikan kita sendiri, hadirin. Ini untuk kebaikan kita sendiri. Karena inilah bukan hanya suasana kajian yang harus dibangun seperti itu, tapi person per person dimanapun dia berada, dia harus menunjukkan profil pribadi yang tenang. Profil pribadi yang tenang. Khususnya ketika dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan, tidak buat dia nyaman. Itu ujiannya tuh jemaah. Makanya kalau ini bayangkan gini sih, kalau kita nggak bisa tenang nih di sini di kajian rumah Allah,
lalu sangat kondusif. Kita dikelilingi orang-orang soleh. Insya Allah ya. Terus yang ketiga, tidak ada pengumuman atau berita yang menyerang kita secara pribadi atau yang membuat sesak dada secara pribadi, yang menyudutkan kita secara pribadi. Kan di majelis ini nggak ada nih. Suasananya enak gitu loh, nyaman. Kalau kita nggak bisa tenang, lalu gimana kita ngadepin kehidupan real ketika kita keluar dari pintu itu misalnya, hadirin? Bagaimana kita ngadepin sebuah pemandangan atau sebuah kalimat atau sebuah pesan yang nyerang kita secara pribadi? Gimana kita ngadepin orang yang sangat tidak punya attitude di luar sana? Di tempat kerja kita misalnya, di kampus, kok ada di sini aja gagal, tenang kok. Orang yang mengemban ilmu, dia harus punya ketenangan. Dia harus punya ketenangan. Itu yang menunjukkan ilmunya berpengaruh apa tidak, manfaat atau tidak. Makanya hadirin sekalian, Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menyatakan, salah satu ulama kibar, hafizahullah, al-ilmu laisa ma'lumat. Ilmu itu bukan sebatas teori dan konten. Teori dan konten. Namun ilmu adalah haqaiq syar'iyyah. Ilmu itu adalah hakikat, realita yang syar'i. Realita. Ilmu itu realita. Jadi kalau ingin tahu ilmu kita nih, ilmu antum itu tinggi apa enggak, berkualitas atau enggak, ya lihat aja realita di kehidupan sehari-hari gimana. Nah, itu ilmu antum. Realita sehari-hari. Nah, salah satu realitanya, Anda tenang nggak ketika menghadapi sesuatu? Tenang apa tidak ketika mengendarai motor misalnya? Tenang apa tidak ketika naik mobil? Lalu depan kita nyebelin banget gitu lah. Itu masih bisa tenang nggak? Ketenangan itu yang menentukan. Ketenangan itu yang menentukan. Apakah ilmu kita punya pengaruh ke dalam diri kita, ke dalam karakter kita, atau ia hanya sebatas teori yang dipahami dan dihafal gitu. Ketenangan itu penting, hadirin. Jadi memang makanya begitu kita belajar, nazalat alaihi wasakinah, Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan ketenangan. Maka bagaimana orang yang benar-benar ikhlas datang itu nggak tenang? Jadi ketika Nabi menyatakan majelis ilmu memberikan ketenangan, lalu ternyata ada fenomena ada orang yang nggak tenang. Jangankan setelah kajian, di kajian aja berisik. Maka kemungkinannya cuma dua aja, hadirin. Nabi keliru, atau kemungkinan yang kedua, ada yang salah dengan diri orang yang berisik tersebut. Ada yang salah dengan niatnya. Ada yang salah dengan hatinya. Karena Nabi bilang, nazalat alaihi sakinah. Majelis ilmu itu diturunkan sakinah. Kok berisik? Berarti kan kalau nggak Nabi salah, Nabi keliru, Anda bermasalah. Dan nggak mungkin Nabi keliru, hadirin, dalam masalah ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, poin yang sangat penting dalam masalah ini adalah ketenangan. Ketenangan. Dan ini perintah langsung dari Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Alaikum bis sakinah. Kalian harus tenang.
kalian harus tenang. Perintah. Makanya nggak heran, disinilah karakter orang-orang yang mengemban ilmu. Karena dia tahu ini perintah Nabi loh. Kalian harus tenang. Apapun yang terjadi, kalian harus tenang. Jangan panik. Jangan hilang arah. Jangan kacau. Kalian harus tenang. Itulah perintah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada salat Isya berjamaah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi salah satu adab, salah satu karakter orang yang mengemban ilmu atau penuntut ilmu yang suka datang ke kajian adalah ketenangan. Dan bagaimana tidak, sedangkan ketenanganlah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ada di majelis ilmu. Lalu ketenanganlah yang diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisakinah, kalian harus tenang. Kalian harus tenang. Dan sempat kita bahas, dan bukan sempat kita bahas, sering kita sampaikan di majelis kita ini bahwa ketika kita berbicara adab sebelum ilmu, kita harus melihat dengan kacamata terminologi para ulama klasik bahwa yang dimaksud adab di sini adalah karakter yang penuh dengan nilai-nilai iman. Begitu juga ketika kita bicara tentang ketenangan, jamaah sekalian. Kenapa penuntut ilmu harus memiliki ketenangan? Karena merekalah orang-orang yang berada di saf terdepan ketika kita berbicara tentang keimanan. Karena yang Allah berikan ketenangan hanyalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Lalu Allah berikan dan Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya, dan Allah berikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengar kata-kata orang-orang yang beriman, maka benak kita langsung terbesit dan langsung menuju pada iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah tauhid, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan itulah konten dari ilmu. Hanya orang-orang yang punya ilmu tentang iman yang bisa beriman. Sebagaimana ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu tentang iman yang bisa beriman. Dan ketika dia beriman, maka dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang paling tenang adalah para nabi dan rasul, jamaah. Dan di antara contoh yang sangat terkenal adalah ketika Nabi SAW dan Abu Bakar berhijrah, lalu transit di bukit apa hadirin? Jabal apa? Jabal yang kalau Nabi masuk tuh Jabal apa? Iya, Jabal Thaur. Lalu kita tahu tim penyisir orang-orang kafir Quraisy itu mulai mengendus bahwa Nabi kita bersembunyi di Gua Thaur. Lalu mereka mulai mendaki bukit atau gunung tersebut sampai berada di atasnya. Dan kita tahu dalam riwayat apabila mereka
menengok ke bawah, maka mereka akan menemukan Nabi kita SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Coba tuh bayangkan kita berada di posisi Nabi SAW, kita bersembunyi dan musuh kita ada di atas kita, dan mungkin ada bolongan atau misalnya lantainya kaca. Kalau mereka nengok ke bawah, kita ketemu. Gimana perasaan kita, hadirin? Gimana perasaan kita? Dan Allah jelaskan bagaimana kondisi Nabi kita SAW dan Abu Bakar dalam surat At-Taubah ayat 40 ketika Allah berfirman, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Itu masih sempat-sempatnya Nabi kita SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Idz yaqulu li sahibihi, dan ketika Nabi berbicara kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, Abu Bakar jangan sedih. Abu Bakar jangan sedih, jangan panik, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah tuh bersama kita. Subhanallah. Padahal yang diincarkan kepala beliau. Abu Bakar hanya pengikut aja, dan sahabat saja. Semua nyari kepala Nabi kita SAW. Beliau terancam dibunuh. Itu masih sempat nenangin Abu Bakar. Abu Bakar tenang aja. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut. Jangan sedih. Allah itu bersama dengan kita. Lalu apa kelanjutan ayat tersebut? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah turunkan ketenangan kepada Nabi kita SAW. Sebagian ahli tafsir mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Bakar itu takut bukan sedih dan takut terhadap dirinya. Abu Bakar sedih dan takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabinya SAW. Abu Bakar juga gak mikirin dirinya sendiri. Jadi kekurang tenangan Abu Bakar itu bukan tentang dirinya, tapi tentang Nabinya SAW. Dan itu hal yang sangat wajar. Jadi lihat bagaimana kualitas ketenangan yang luar biasa. Dan ini sangat genting, hadirin. Ini kita nggak bicara ujian UN lagi, hadirin. Nggak bicara ujian masuk jadi PNS. Kita nggak bicara tentang ketemu seorang ustadz atau ketemu seorang guru killer atau dosen yang nyebelin. Ini kalau kita tertangkap mati. Fa'anzalallahu sakinah. Tenang. Nabi tenang, hadirin. Nabi SAW tenang. Maka kok bisa orang-orang yang mengikuti sunnahnya dan mempelajari hadisnya kok panikan, itu loh poinnya. Nabinya tenang. Ini sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kan bukan hanya penampilan. Sunnah Nabi bukan hanya janggut misalnya. Ini ketenangan. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Dan Allah turunkan ketenangan pada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang paling tenang adalah para Nabi dan Rasul. Orang-orang yang paling tenang adalah para Nabi dan Rasul. Hadirin yang Allah muliakan. Begitu juga Nabi Musa, hadirin sekalian. Kita tahu kisah yang sangat heroik tentang Nabi Musa dalam surat Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kondisi yang sangat genting jemaah, di depan Laut Merah dan di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Kita sudah tahu kisah itu. Kegentingan yang membuat sebagian sahabat Nabi Musa alaihi salam itu panik, nggak tenang, dan mengatakan inna lamudrakun, kita akan ketangkep, kita akan dibunuh, kita akan dipenjara oleh Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Musa? Dengan kualitas ketenangan papan atas, beliau katakan, dan ucapan beliau dicantumkan dan difirmankan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan begitu logikanya. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku dan akan memberikan petunjuk pada diriku. Itu tenangnya luar biasa. Padahal beliau belum dapat bocoran, sebagaimana yang sempat kita bahas. Kita udah bahas ada ayat ini. Petunjuk belum dapat. Makanya kan bahasa sayahdin. Rabbku akan kasih petunjuk padaku. Berarti udah ada? Belum. Jadi kalau antum ada di sana dan antum kejar lagi Nabi Musa, apa petunjuknya wahai Nabi? Gak tahu juga sih. Gak tahu. Belum ada petunjuk. Kita lihat tenangnya. Karena ketenangan bukan tentang bocoran, hadirin. Ketenangan tentang iman. Bukan tentang
kertas yang ada di tangan kita tentang iman. Sebagaimana yang tadi kita bahas dalam surat At-Taubah ayat 26 tadi. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin, dan lalu Allah turunkan ketenangan kepada nabinya dan kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Tenangnya luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang paling tenang adalah para nabi dan rasul, karena mereka adalah orang-orang yang paling beriman, orang-orang yang paling bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu syarat mutlak. Itu syarat mutlak. Karena Allah tidak akan kasih ketenangan kepada kita sampai kita buktikan dulu dengan hati kita. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatah ayat 18. Allah katakan fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Sudah terbukti fa'anzala sakinata 'alaihim. Maka Allah kasih ketenangan kepada mereka. Anda harus buktikan dulu iman Anda. Dan kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, maksud yang ada di dalam hati adalah as-sidqu, kejujuran, al-wafa, komitmen dan upaya, komitmen untuk senantiasa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah kasih itu. Kalau nggak bisa diri. Dan ini bukan kekhususan para nabi dan rasul. Ini terbuka untuk umum. Setiap orang yang beriman kepada Allah, dia akan dikasih ketenangan. Makanya kita tahu bersama bagaimana orang-orang yang beriman. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 173. Allah menyatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan orang-orang yang ketika diprovokasi oleh sebagian manusia bahwa kalian telah dikepung oleh manusia, innan nasa qad jama'u lakum, manusia telah mengepung kalian, fakhshawhum, maka takutlah, maka paniklah. Apa yang terjadi di tengah-tengah orang beriman? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu diprovok kayak seperti itu, bukannya galau, bukannya bingung, bukannya ngeblank. Fazadahum imana, imannya semakin bertambah. Lalu kalimat yang meluncur adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Titik. Bayangkan ngomong gimana gitu ya. Lo tuh udah dikepung, lo udah diincer, lo udah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Titik. Ya. Nah, nanya gimana teman-teman, udah siap belum? Kalau ada apa-apa gimana? Enggak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai. Dan kalau kita kulik lagi ayat ini, kita buka buku-buku tafsir klasik, kita buka tafsir Ibnu Katsir misalnya, maka kita akan diarahkan ke riwayat tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke kobaran api, atau bahasa yang lebih simpel, akan dieksekusi mati. Lalu di last minute, di detik-detik terakhir, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Ini mau dilempar ke kobaran api. Beberapa saat sebelum dilempar, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Apa yang bisa saya bantu? Hadirin, kalau kita berada di posisi Nabi Ibrahim, mau dieksekusi mati, tiba-tiba di 1 menit, under 1 minute, di bawah 1 menit, 40, 39, 38, 37, 36, 35, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Apa yang antum katakan kepada malaikat Jibril? Hah? Apa? Apa dia? Terlalu susah pertanyaan. Hah? Antum ngomong apa? Hah? Udah jujur. Gak usah pura-pura soleh udah. Apa adanya aja. Ini malaikat Jibril datang nih. Gak usah pura-pura bertawakal, gak usah jujur. Antum mau ngomong apa?
Hah? Kemana aja? Kenapa baru sekarang dateng? Pakai nanya lagi, buka nih, buka, lepas. Diomelin malaikat Jibrilnya, bayangin. Ya Allah, subhanallah. Gue ini udah panik dari tadi. Udah deg-degan. Baru datang lagi. Subhanallah. Nabi Ibrahim menyatakan apa? Amma anta fala. Adapun engkau, saya nggak ada urusan sama engkau. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Tenang. Anda, saya nggak ada urusan dengan Anda. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pemberi pertolongan. Bisa begitu ya. Ini makom paling tinggi hadirin. Nah, penuntut ilmu harus berusaha ke arah sana. Nggak mungkin lah, kita nggak mungkin pas level Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nggak tuh menjadi nabi semua, dan itu nggak mungkin. Tapi paling enggak, kan dikit-dikit bingung, dikit-dikit panik, dikit-dikit nervous, dikit-dikit bolak-balik segala macam. Hadirin, kemana iman? Kemana ilmu yang kita bahas selama ini? Dan tentu saja ini juga tertuju bagi yang berbicara. Kalau kita ingin ilmu kita berpengaruh, maka harus lahir ketenangan dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Dan sekali lagi ini bukan sebatas milik para nabi dan rasul. Ini milik para ulama, para penuntut ilmu, orang-orang yang hidupnya penuh dengan ilmu. Kalau ilmu kita bermanfaat, pasti akan melahirkan hal ini. Begitu tidak lahir-lahir, begitu dikit-dikit panik, dikit-dikit bingung, dikit-dikit deg-degan, dikit-dikit mules, dikit-dikit nervous, dikit-dikit blank gitu loh. Lo bukannya udah hafal tadi? Ya gue blank nih gitu, pas setoran kan gitu. Padahal setorannya baru surat An-Nas, bisa blank begitu hadirin. Pas kelas taksin itu kan An-Nas lupa udah semuanya. Lupa. Atau setoran doa gitu kan, biasanya yang ngaji kan setoran doa. Lupa gitu loh. Lo bukannya udah hafal? Iya gue lupa sih, depan ustadz lupa semuanya. Gitu. Padahal doanya cuma doa masuk rumah hadirin. Doa masuk rumah apa? Bismillah, lupa itu, bayangin. Lupa. Saking groginya tuh ngadepin ustadznya, lupa doa masuk rumah. Ya Allah. Gimana ilmunya? Berarti kan ilmunya cuma teori doang. Ya tenang. Gimana kalau ngadepin sesuatu yang gak nyaman? Gimana kalau ketika kita disemprot orang, atau di lapangan atau di jalan, di tempat publik, ada orang gak baik sama kita, rese sama kita, atau ngezolimin kita, bisa gak kita tetap tenang? Dan ulama bisa hadirin sekalian. Seperti Al-Imam Ibn Abdul Hadi, Ibn Hadi ketika berdiskusi dengan salah satu sosok yang cerdasnya luar biasa, lalu terjadi adu argumentasi yang sangat sengit, sampai pada satu titik, itu lawan debatnya Ibn Abdul Hadi meludahi wajahnya Ibn Abdul Hadi, diludahin. Kita lagi diskusi nih, tiba-tiba dia sebel sama kita, nggak bisa ngebantah kita, antum diludahin di muka antum persis. Sikap antum gimana? Nah, ingat, jangan pura-pura tawakal lagi dah. Apa adanya aja. Diludahin. Hah? Ditonjok, bayangin. Ditonjok, bayangin. Ini jawaban dari penuntut ilmu yang ngaji adab. Ditonjok, gimana nggak ngaji adab di luar sana? Dia ngaji adab tuh bilang, gue tonjok tuh Pak Ustadz, gitu. Kurang ajar dia. Ini ngaji adab nih. Yang ngaji Tadkiratus Sami, itu jawabannya masih tonjok. Gitu loh. Tapi saya hargai kejujuran antum.
paling nggak dosa antum diampuni dengan kejujuran antum tadi lah. Jadi hadirin sekalian, dan Ibnu Abil Adil cerdas hadirin. Ini yang ngeludahin, ini secara ilmu usul fikih madhab Hanbali, secara ilmu qawaid madhab Hanbali, ini lebih jago daripada Ibnu Muflih. Yang ngeludahin, ini orang jago hadirin, pintar, bukan orang bodoh, bukan. Dan itu kan semakin tertekan gitu loh. Ya nggak? Ngerti nggak maksud saya? Jadi contoh gini, kalau antum diludahin sama orang awam dengan diludahin sama penuntut ilmu yang lebih senior dari antum, lebih sakit mana? Ada bayangan nggak? Kalau nggak ada bayangan, butuh praktek dulu nggak? Serius? Diludahin sama orang awam, sama diludahin sama penuntut ilmu yang lebih senior dari antum. Antum lebih sakit hati yang mana? Apa? Lebih sakit hati mana? Semuanya sakit hati, dan saya paham perasaan antum. Saya bisa mengerti lah. Tapi yang paling sakit hati, paling nusuk banget, sama yang lebih senior kan. Kalau orang awam wajar orang awam lah. Ini udah ngaji, dia ngaji lebih dulu daripada aneh. Kok bisa kelakuannya begitu gitu loh. Udah dulu paling depan, hafalnya lebih bagus, kok bisa begitu? Ini yang ngeludahin Ibnu Abi Hadi. Ini ilmunya tinggi. Diludahin. Dan Ibnu Abi Hadi itu salah satu ulama yang wafat sebelum usia 40 tahun hadirin. Artinya masih muda gitu loh. Masih muda. Ya seperti antum-antum inilah mungkin ya, mungkin. Antum berapa? 30 tahun semua nih semuanya? Ya kurang lebih lah ya. Jadi diludahin. Apa kata Ibnu Abi Hadi? Beliau lap ludahnya di mukanya, persis di muka. Lalu beliau menyatakan, hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Ludah ini suci dengan ijma' para ulama. Apakah antum ada argumentasi lain? Subhanallah, nggak ditonjok, enggak. Beda ya, beda level ya. Dibasuh, ini suci dengan ijma para ulama. Apakah anda ada argumentasi lain? Tenang ya, minta ampun, tenang. Padahal jelas-jelas sikap meludah seperti ini di luar perhitungan siapapun, termasuk Ibnu Abi Hadi rahimahullah. Beliau nggak nyangka diludahin. Itu ketenangan hadirin. Itu ketenangan. Dan itulah buah dari ilmu dan iman. Dan nggak dibalas, gitu lah. Nggak dibalas, nggak dilawan. Tenang aja, tenang. Suci. Dan bahasanya ya. Artinya walaupun diludahin, beda loh. Diludahin diem aja tuh udah luar biasa. Ini diludahin ilmu keluar hadirin. Ludah suci dengan ijma para ulama. Keluar tuh ilmu. Kita nggak diludahin, nggak keluar ilmunya. Antum tahu ludah itu suci secara ijma? Baru tahu sih Pak Ustadz tuh kan gitu. Ini belum nggak diludahin nih, nggak keluar ilmunya. Ini ulama diludahin keluar ilmu tuh. Suci dengan ijma para ulama. Artinya ini biasa aja dan nggak perlu baper, karena kan yang dia kasih ke saya sesuatu yang suci. Bisa nggak tuh orang usia 30-an tahun ngomong kayak begitu? Padahal nggak usah dibahas, kan yang dia kasih ke muka saya sesuatu yang suci dengan ijma, lagi nggak ada khilaf. Ya udah, kita biasa aja. Subhanallah, luar biasa para ulama kita. Kalau kita semua punya mental kayak gitu tuh luar biasa hidup hadirin. Luar biasa. Oleh karena itu ini yang perlu kita, oke kita nggak bisa 100%, ini berapa persen lah kita bisa. Coba dicoba terus, dilatih terus. Karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Sebagaimana pembahasan kita
di 2 pertemuan yang sebelumnya, harus nyebur, dihadapi, jatuh, coba lagi, kepancing, coba lagi, panikan, coba lagi, nervous, dicoba lagi, jangan mundur, coba lagi, minta pertolongan kepada Allah, doa sama Allah, minta pertolongan kepada Allah lagi, coba lagi, dan begitu seterusnya, baru kita akan mendapatkan kualitas yang dijelaskan oleh para ulama. Dan hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, kunci bisa mendapatkan ketenangan seperti itu adalah iman dan kejujuran, sebagaimana surat Al-Fatah ayat 18 yang kita bahas. Ketika Allah melihat kita telah membuktikan kejujuran kita di dalam hati kita, maka Allah akan turunkan ketenangan. Dan yang dimaksud kejujuran adalah apa yang kita ucapkan sama dengan realita, itu poinnya. Simpel aja. Kita ke kajian mau ngapain? Oh, saya ke kajian mau menuntut ilmu. Nah, kira-kira realitanya sama nggak dengan omongan kita? Kalau di kajian justru kita ngobrol, kita fokus ke yang lain, berarti kita nggak jujur. Dan selama kita nggak jujur, jangan berharap bisa mendapatkan ketenangan. Kita mengaku ingin mendapatkan ilmu, lalu pas pulang, itu buku nggak pernah dibuka-buka lagi. Nggak pernah dimurojaah. Gimana mau dapat ilmu tanpa murojaah? Nggak mungkin, hadirin. Harus dimurojaah. Harus dibuka lagi. Harus dibaca lagi. Ada sebagian orang buku Tadkiratus Sami'nya itu ditaruh di mobil dan bukan di depan, di bagasi. Jadi diambilnya setiap mau kajian aja. Jadi Sabtu ambil gitu loh. Gitu. Jadi kebiasaan waktu di SMA atau STM dulu dipakai gitu loh. Kalau dulu kan belum punya mobil, jadi ditaruhnya di bawah kolong meja tuh kan, langsung baru dipancing-pancing dikit aja keluar semua tuh tabiat aslinya. Sekarang udah punya mobil, taruh mobilnya, nggak dibuka, nggak dibaca. Nanti Sabtu bawa lagi. Gimana mau dapat ilmu? Ilmu itu dibuka, dimorojaah, dipelajari, direnungkan. Ketika sekali lagi kita nggak jujur, jangan harap bisa tenang. Jangan harap bisa tenang. Ketenangan itu kalau jujur, itu tafsirnya. Begitu Allah lihat kejujuran kita, oh bener nih hambaku pengen cari ilmu, pengen dapetin ilmu, dia jujur. Dia jujur mengharapkan ridho Allah, dia nggak pengen pamer, dia nggak cari muka, dia nggak cari panggung, dia nggak cari pujian, dia nggak cari perhatian, semata-mata dia cari ridho Allah, jujur, Allah kasih ketenangan. Allah kasih ketenangan. Kalau enggak, Allah nggak kasih. Allah tidak berikan. Jadi penting tentang kejujuran jamaah sekalian. Jadi jaga iman kita, itu yang pertama. Kalau kita mau tenang, dan yang kedua, kejujuran itu penting. Kejujuran itu penting. Dan yang ketiga, yang terakhir, jelas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harga mati kalau kita mau tenang. Allah berfirman dalam ayat yang sangat terkenal dan sering sekali kita simak, kita dengar, yang termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi penuntut ilmu yang ingin mendapatkan ketenangan tidak boleh lepas dari zikrullah. Nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas dari zikir pagi petang. Tidak boleh lepas dari zikir masuk masjid. Lalu pas bubaran baca doa kafaratul majlis. Lalu keluar dari masjid baca zikir keluar masjid. Itu hidupnya harus penuh dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Mau tidur baca zikir, doa mau tidur. Bangun juga demikian. Sebagaimana firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Surat di akhir-akhir surat Ali Imran. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika mereka sedang duduk dan mereka sedang berbaring.
Artinya di setiap kondisi dan posisi mereka senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketidaktenangan kita, kepanikan, mudah paniknya kita, mudah nervousnya kita, lalu gampang mulesnya kita dalam tanda kutip, itu karena kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan surat Ali Imran ayat 191 di atas. Akhirnya yang terjadi, Allah hilangkan ketenangan di dalam diri kita. Karena sekali lagi, ketenangan jamaah sekalian bukan bakat terpendam yang ada dalam hati kita. Ketenangan itu diturunkan sama Allah, dikasih. Dan itu kan surat At-Taubah 40. Tadi kita bahas, kita udah bahas. Semuanya pakai fa'anzalallahu sakinatahu. Allah kasih ketenangannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah ayat 26. Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tadi Al-Fatah ayat 18. Fa'anzala sakinata alaihim, dan Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Diturunkan. Maka berzikir dan minta kepada Allah. Berzikir dan minta pertolongan kepada Allah. Selalu ingat sama Allah SWT. Itu ketenangan yang sejati. Ketenangan yang sejati. Jaga zikir hadirin sekarang. Jaga wirid kita. Jaga bacaan kita sehari-hari. Jangan sampai miss dalam masalah ini. Karena kalau begitu miss, Allah cabut ketenangan dari diri kita dan gak enak hadirin. Hidup dikit-dikit galau, dikit-dikit nervous, dikit-dikit ketakutan. Apa enaknya hidup seperti itu? Gak ada enak-enaknya. Gak ada nyamannya. Kita punya uang sebanyak apapun, tapi kalau udah paranoid, udah susah tuh hadir. Dikit-dikit deg-degan, kekhawatiran. Karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita, bahkan sebagian orang jangankan sedang aktivitas atau tidur aja nggak tenang. Tidur, bayangkan, tidur itu posisi yang harusnya paling tenang, dia nggak tenang ketika tidur. Berarti kan ada yang salah dalam hidupnya. Dan yang pertama kali harus kita evaluasi diri kita tentu saja, tanpa terkecuali termasuk yang berbicara pada detik ini. Kita harus jaga zikir kita kepada Rabbul Alamin, maka Allah akan kasih ketenangan. Allah akan kasih ketenangan. Sebagaimana ketenangan contoh-contoh yang kita dengarkan beberapa saat yang lalu. Dan ini bukan tentang usia hadirin. Banyak orang bilang kalau usianya sudah tua, dia akan tenang. Enggak. Tadi Ibn Abil Hadi, ulama yang masih muda, Fatimah hadirin, ibu-ibu di belakang, kadang-kadang wanita tuh identik dengan nervous, panik, nggak tenang, mules, dan seterusnya. Coba simak apa yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana ashbah samtan wa hadiyan wa dallan hadithan wa kalaman bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Fatimata. Saya nggak pernah melihat seorang pun yang lebih mirip dengan Nabi. Lebih mirip apanya? Samtan tuh gaya dan ketenangannya, itu samtan. Wahadian itu kehidupannya. Wadalan itu karakternya. Hadithan wakalaman dan cara bicaranya dibanding Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, anak beliau sendiri. Itu yang paling mirip dengan Nabi. Ketenangannya, kata Aisyah, oh itu Fatimah udah paling oke deh. Perempuan hadirin, perempuan.
Ini pelajaran buat ibu-ibu sekalian, buat akhwat di belakang. Ini bukan tentang usia, kan sudah sempat kita bahas antara tua dan matang itu beda kotak, nggak sama. Sebabnya itu beda. Matang itu sebabnya hal tertentu, tua itu sebabnya bertambahnya umur, nggak sama. Makanya kan para ulama mengatakan orang yang benar-benar komit dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan lebih matang dari usianya. Dia akan lebih terlihat lebih dewasa daripada usianya. Bagaimana tidak? Karena yang dia copy paste dalam kehidupannya adalah karakter Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana dia nggak matang? Jadi oke, umur boleh 20-an, boleh 30-an, tapi cara berpikir, cara melihat, ketenangan, menguasai kondisi, membaca, lalu merespon tekanan, itu seperti sosok usia 40, 50, 60. Kenapa? Karena yang diambil, yang dibaca, yang diterapkan adalah hadis-hadis Nabi SAW ketika Nabi berusia 40 tahun, atau ketika Nabi SAW berusia 50 tahun, atau ketika Nabi SAW berusia 60 tahun sampai 63. Jadi yang tercipta adalah kematangan bersikap dan merespon. Hadirin yang Allah muliakan. Maka ini pelajaran bagi kita. Usia boleh muda, tapi merespon sesuatu harus tenang. Harus tenang. Jangan panik. Tenang. Karena itu yang bisa dikatakan bahwa ilmu kita berpengaruh untuk kita. Sekali lagi, ini bukan tentang usia. Ini tentang bagaimana ilmu berubah menjadi iman, lalu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Umar mengatakan kalian harus belajar bagaimana cara tenang, harus belajar. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinah. Anda harus belajar, mempelajari ilmu dan bagaimana cara tenang. Dan itu yang tadi kita bahas. Bagaimana cara tenang. Dan Umar bukan hanya teori aja. Ali bin Abi Thalib pernah memberikan testimoni sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir, kunna natahaddatsu anna sakinata tantiqu ala lisani Umar wa qalbi. Kita nih dulu tuh saling berbincang dan berbicara bahwa ketenangan itu berbicara melalui lisannya Umar dan hatinya Umar. Jadi Umar tuh tenangnya minta ampun. Tenangnya luar biasa. Sangat-sangat tenang menghadapi sesuatu, menghadapi masalah, menghadapi problematika. Itu yang diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ini menarik hadirin. Karena kan sebelum ngaji dengan Nabi kita tahu mayoritas orang itu mengenal profil Umar bin Khattab dengan galak, terus temperamen, emosional, dan seterusnya. Dan begitu belajar dengan Nabi SAW, mempelajari sunnah Nabi SAW, tenang. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin yang Allah muliakan. Karena bisa dipelajari dan kita sudah sebutkan 3 tips yang tadi kita sampaikan. Kalau kita bisa terapkan hal tersebut, maka semua akan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu lalu berubah menjadi iman dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah para ulama. Ibnul Qayyim pernah menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Abdul Halim itu kalau sedang menghadapi masalah-masalah berat, qara'a ayati sakinah. Beliau akan baca ayat-ayat yang berisi tentang ketenangan.
Beliau akan baca ayat-ayat tentang ketenangan. Dan cara Al-Imam Ahmad bin Abdul Hamid dipraktekkan, diterapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau dalam kitab Madarijus Salikin, qad jarrabtu ana aidha qira'ata hadhil ayati 'inda tirabil qalbi. Dan aku juga udah coba nih baca ayat-ayat tersebut ketika hati digoncang. Fara'aitu laha ta'thiran 'aziman fi sukunihi wa tuma'ninatihi. Dan saya mendapatkan pengaruh dan efek yang begitu dahsyat dalam menenangkan dan membuat tenang hati saya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, semuanya tentang itu. Oleh karena itu, jaga ilmu kita, lalu iman kita, lalu kejujuran tadi kita lupa tekankan lagi, kejujuran itu penting. Lalu selanjutnya ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyak zikrullah, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, maka hati kita akan tenang. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang mau bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah syarah kitab yang dipakai oleh Ustadz adalah Al-Mu'alim fi Adabi Alim wa Mutakallim karya Syekh Hasan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya diantaranya buku tersebut dan juga syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin punya syarah tentang masalah ini, tentang buku ini. Lalu pengembangan atau buku-buku yang lain. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga Ustadz selalu diberikan rezeki serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan hanya saya dan keluarga saya, semoga yang hadir juga dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, hari ini saya hadir di majelis ilmu, ketenangan dan iman saya dapatkan insya Allah. Alhamdulillah. Namun ketika saya tiba di rumah, iman saya dan ketenangan saya buyar, hancur berantakan. Karena lingkungan rumah tidak memadai untuk menuntut ilmu. Mohon nasihatnya jazakallahu. Ya nggak usah pulang, hadirin. Hancurnya di rumah, jadi udah nggak usah pulang aja biar nggak hancur. Enggak, hadirin ya Allah, bukan begitu. Jadi ini tuh antum tuh perlu, insya Allah ya, antum seperti Hanzalah. Hanzalah kan begitu. Hanzalah bilang, nafaqah Hanzalah. Kayaknya Hanzalah munafik deh. Jadi Hanzalah membicarakan dirinya sendiri. Kenapa? Kalau di majelisnya Nabi itu kayaknya surga neraka tuh ada di pelupuk mata. Tapi begitu pulang, ketemu keluarga, istri, anak-anak, buyar semuanya. Kayaknya tuh duniawi banget. Jadi kayaknya kayak ada dua kepribadian atau two face begitu. Jadi Hanzalah sedih. Akhirnya beliau keluar dengan penuh kesedihan. Beliau berjalan, melangkah, dan akhirnya ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu diceritakan ke Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau sedih. Kata Abu Bakar, iya saya juga sama ya, sama kayak antum. Berarti saya juga munafik. Makanya kan Abu Bakar sampai berpikir demikian. Sedangkan kita mengklaim beriman, mengklaim bertakwa, paling sunnah, dan seterusnya. Bayangkan, Abu Bakar khawatir dirinya munafik. Lalu mereka berdua datanglah ke Nabi SAW. Dan ketika
menceritakan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, bahwa itu hal yang wajar, dan kalau kita selalu berada di satu kualitas, maka kita akan menyalami para malaikat di jalan-jalan. Dan yang tepat, wahai handolah, sa'atan sa'ah, ada waktunya, sa'atan sa'ah, ada waktunya kita bercanda, dan ada waktunya kita serius, ada waktunya kita mengingat surga dan neraka, dan ada waktunya kita bermain dengan keluarga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Ustadz, waktu kita dapat saudara baru dan ketika sedang dituntun mengucapkan kalimat syahadat, saat itu Ana lihat beberapa ikhwan ada yang mengeluarkan handphone dan memfoto Ustadz. Demikian juga ada yang menjadikan story Instagram. Mohon nasihatnya untuk kami yang hadir, Ustadz Jazakallahu khair. Kan yang masuk Islam dia, kenapa saya yang difoto? Yang kedua, hadirin, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un minal amali shalih falyaf'al." Apabila Anda bisa menyembunyikan amal ibadah Anda, maka sembunyikan amal ibadah Anda. Kalau antum bisa datang ke kajian dan membuat nggak ada yang tahu antum hadir di kajian, dari teman-teman yang di luar ya, atau dari teman antum di dunia si maya itu, maka lakukan hal tersebut. Kan kata Nabi, barang siapa yang bisa menyembunyikan amal solehnya, sembunyikan, bukan ditampakkan. Bukan dikasih tahu bahwa kita hadir di sebuah majelis. Sembunyikan. Sembunyikan. Itu sabda Nabi SAW. Itu sabda Nabi kita SAW. Kalau Anda bisa, sembunyikan. Kalau kita bisa, sembunyikan. Dan hadirin yang Allah muliakan, kata para ulama, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikan amal soleh Anda sebagaimana Anda jago menyembunyikan aib dan skandal Anda. Sembunyikan, sembunyikan, sembunyikan. Biar Allah saja yang lihat, hadirin sekalian. Dan ini latihan. Kalau nggak, kalau mental kita memperlihatkan, maka khawatir ini nggak sehat ke depan. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan ini untuk syiar, untuk menjelaskan dan sebagainya. Betul. Kan kita juga tidak memvonis ya melakukan hal itu otomatis langsung ria, sum'ah, atau bermasalah. Saya hanya menyampaikan sabda Nabi SAW, kalau Anda bisa menyembunyikan, sembunyikan. Kalau Anda bisa. Kita bisa loh, terus kenapa nggak disembunyikan? Terus yang berikutnya, kita tahu bahwa banyak sekali ulama itu memilih sikap untuk senantiasa berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Padahal mereka lebih ngerti konsep syiar daripada kita. Mereka lebih ngerti kan. Tapi mereka lebih boleh menyembunyikan. Al-Imam Ibnu Mubarak itu kalau berjuang, beliau memakai cadar atau memakai masker, pakai cadar. Tapi bukan cross hijaber ya gitu. Nah, itu. Iya, bukan. Beliau menyembunyikan amal soleh gitu loh. Dan jangan ada yang, kenapa cross hijaber? Menyembunyikan, Ustaz. Saking menyembunyikannya duduk di tengah-tengah wanita, di akhwat, terus masuk toilet wanita, subhanallah. Dan jamaah ibu-ibu dan akhwat di belakang kan cadarnya dibuka semua kan? Ya, jadi kalau bisa dibuka. Dan panitia tolong ingatkan, sebagaimana panitia secara umum tolong jaga privasi dari akhwat dan wanita-wanita kita. Intinya jamaah yang Allah muliakan, saya lagi itu para Imam Ahmad aja pernah mengatakan, waktu itu aku berharap pindah ke kaki bukit, laqad bulitu bisyuhrah, karena saya rasa kayak beliau katakan laqad bulitu bisyuhrah, artinya saya merasa kayaknya saya terfitnah nih dengan popularitas. Itu yang hafal 1 juta hadis. Bukan khawatir, merasa terfitnah dengan popularitas. Lalu bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Allah Ta'ala bisawab.
Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga jamaah semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Ustaz izin bertanya, saya sedang memulai menjalankan usaha dengan teman saya. Afan dia belum mendalami ilmu agama, belum ngaji atau bermajelis ilmu. Saya memulai ini karena kami dulu akrab, lambat laun saya tidak sejalan lagi. Karena beliau sangat tergesa-gesa bila ingin melakukan sesuatu, sering marah-marah karena usaha kami mundur dari jadwal. Dan dia tidak percaya dengan qadar Allah, Ustaz. Maksudnya nggak percaya dengan takdir ya. Saya khawatir akan keberkahan bisnis ini, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mundur atau coba lanjutkan? Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama masalah tentang bab muamalat itu lebih luas daripada bab ibadah, dan diantaranya adalah bahwa di dalam bab muamalat kita bisa berinteraksi dengan non muslim, dan sebagaimana Nabi SAW pun menjadikan seorang Yahudi sebagai asisten beliau. Dan parameter dalam berkongsi atau berpartner di dalam bab muamalat adalah skill dan integritas. Jadi skill dan integritas. Jadi skill dan integritas. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 39, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku kuat, punya skill, dan amin, bisa dipercaya, integritas. Walaupun misalnya ibadahnya bermasalah dan seterusnya, hanya saja jelas orang yang punya skill, integritas, dan imannya bagus lebih berkah daripada yang imannya bermasalah, itu clear. Tapi pada dasarnya diperbolehkan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tergantung antum gitu loh. Tapi intinya sampaikan apa adanya aja. Para ulama mengatakan as-saraha raha. Sampaikan apa adanya, Anda akan tenang, Anda akan nyaman. Jadi jangan pakai jangan gak enakan. Kalau mau jalan langsung bicara, kalau mau mundur sampaikan aja. Jadi saran saya sih yang paling nyaman, karena kalau bisnis sudah nggak sepenuh hati udah repot. Tapi istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika teman kita mempengaruhi kita untuk tidak tenang, apa yang harus kita lakukan? Kan kita udah bahas ayatnya tadi. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia ini udah ngepung kalian, takutlah dengan mereka. Fazadahum imana. Tapi imannya semakin kuat, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada orang yang buat kita nggak tenang, sampaikan itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi dengan hati, jangan cuman dengan lisan doang hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi tetap panik, tetap bingung dan lain sebagainya. Enggak, ini harus dengan hati. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Ustaz, sudah 4 tahun belakangan ini saya mempunyai penyakit anxiety disorder. Saya selalu merasa takut akan kematian, dan saya merasa seperti mempunyai penyakit berat. Selama ini saya dibantu dengan obat depresan dari psikiater. Saya menjadi malas-malasan dan tidak produktif untuk menafkahi anak istri saya, Ustaz.
Bagaimana saya harus menjalani hidup saya supaya tetap di jalan Allah? Ustadz, saya merasa futur karena penyakit ini. Ingin melawan untuk beribadah tapi berat. Dan saya merasa tetap ada beban jika tidak melaksanakannya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Justru kalau takut mati semangat ibadah dong hadirin. Bukan jadi malas ibadah. Intinya jamaah sekalian, semua yang overdosis itu nggak bagus. Semua yang overdosis nggak bagus. Takut itu penting, tapi kalau overdosis itu bermasalah. Makanya kan konsep Islam adalah balancing antara takut dan harap. Di satu sisi kita harus punya harapan, dan di satu sisi kita harus takut. Dan kunci semua itu adalah ilmu. Kunci keseimbangan semua tentang ilmu. Ilmu tentang iman. Jadi yang harus diperkuat adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada hari kiamat, iman kita kepada takdir, yang apabila benar-benar imannya benar, semua itu akan clear. Dan hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, rasa takut mati itu harusnya menjadi trigger bagi kita untuk mengatakan tidak pada maksiat dan untuk semakin produktif di dalam berkarya, beramal, dan beribadah. Bukan justru down, bukan justru jatuh. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, pada saat kita tahu tidak ada solusi dari kematian, maka jalan keluarnya adalah bagaimana menghadapi kematian itu dengan husnul khatimah. Dan untuk mendapatkan husnul khatimah, kita harus membangun pola hidup yang bertakwa, pola hidup yang soleh. Man asya ala syai' mata alaih, sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat dengan pola itu. Jadi kalau kita tahu kita nggak bisa menghindar dari kematian, maka satu-satunya solusi adalah bagaimana menghadapi kematian dengan husnul khatimah. Dan menghadapi kematian dengan husnul khatimah dengan membangun pola yang bertakwa. Itu yang harus dibangun. Dan yang kedua, sekali lagi, nggak ada yang bisa menenangkan kecuali apa yang kita sampaikan di kajian ini. Jadi saran saya diamalkan tentang kita selalu belajar, lalu iman kita harus dikuatkan, lalu jujur sama Allah, lalu zikrullah itu jelas deh hadirin. Zikrullah itu jelas, mengingat Allah dengan doa, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, lalu dengan hati kita, itu harga mati. Ini masalah salah satunya karena kita nggak kuat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari kita isi dengan zikrullah, maka insya Allah akan ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita.